Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Kali ini saya akan mengisahkan tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Dia adalah orang yang telah membuat Nabi mendapatkan kecaman dari langit sehingga membuat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam gelisah. Dia punya semangat jihad yang tinggi meskipun matanya buta dan tak mau berpangku tangan meskipun Allah memberi keringanan untuk orang seperti dirinya. Apa yang bisa dilakukan orang buta di medan laga? Ikuti kisahnya. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang penduduk asli Mekah dan berasal dari suku Quraisy. Dia memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW sebagai sepupu dari Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ayahnya bernama Qais bin Zaidah, sementara ibunya bernama Atikah binti Abdullah. Abdullah dikenal dengan sebutan Ummu Maktum karena saat lahir, ia mengalami kebutaan dan ibunya melahirkannya secara rahasia agar tidak diketahui oleh orang lain. Abdullah bin Ummi Maktum merupakan salah satu dari orang-orang pertama yang masuk Islam. Ia menyaksikan terbitnya cahaya di Mekah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dadanya untuk menerima iman. Ibnu Ummi Maktum mengalami segala ujian dan penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin di Mekah dengan pengorbanan, keteguhan, dan kesabaran yang luar biasa. Meskipun dia merasakan siksaan dan kekejaman dari bangsa Quraisy, seperti sahabat-sahabatnya yang lain, dia tidak pernah mundur atau kehilangan semangat. Keimanan dan keteguhannya tidak pernah goyah. Hal ini terjadi karena dia teguh dalam menjalankan ajaran agama Allah, selalu berpegang pada kitabullah, mempelajari syariat Allah dengan tekun, dan selalu bergaul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Ummi Maktum sangat sering mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki hafalan Al-Quran yang sangat kuat, sehingga dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan keinginannya untuk terus mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempelajari Al-Quran sebanyak mungkin membuatnya ingin mendapatkan bagian jatahnya sendiri dan jatah orang lain agar dapat terus berada di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat-saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan pertemuan dengan pemuka Quraisy dalam harapan mereka menerima Islam. Salah satu pertemuan tersebut melibatkan Utbah bin Rabi'ah, Stoibah bin Rabi'ah, serta Amr bin Hisam yang dikenal sebagai Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Walid bin Al-Mughirah yang merupakan orang tua dari Khalid bin Walid. Rasulullah berbicara kepada mereka, mengajak mereka untuk memeluk Islam dan berharap agar mereka berhenti menyiksa para sahabatnya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berbicara dengan para pemuka Quraisy, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang dan meminta Nabi untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya dengan berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Namun, Nabi Muhammad SAW memilih untuk tidak mengindahkannya, bahkan memalingkan wajahnya dari Ibnu Ummi Maktum, karena Nabi masih berharap agar para pemuka Quraisy mau menerima Islam, yang akan memperkuat dakwahnya. Setelah selesai berbicara dengan mereka, Rasulullah hendak kembali ke rumah. Namun tiba-tiba matanya menjadi kabur dan dia SAW merasa pusing. Kemudian turunlah beberapa ayat dari Allah kepada beliau. Abasa wa tawalla. Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka.
Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Amma man istaghna. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, fa anta lahu tasadda, maka kamu melayaninya. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Wa amma man ja'aka yas'a. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, wa huwa yakhsha, sedang ia takut kepada Allah. Fa anta anhu talaha, maka kamu mengabaikannya. Kalla innaha tazkirah, sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Fi suhufim mukarramah, dia dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan. Bi ayyidi safarah, di tangan para penulis atau malaikat. Kiramim bararah, yang mulia lagi berbakti. 16 ayat yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tentang Abdullah bin Ummi Maktum terus dipelajari dan dibaca sejak turunnya ayat tersebut hingga hari ini. Bahkan ayat-ayat tersebut akan terus dibaca oleh manusia hingga Allah mengakhiri riwayat bumi ini. Sejak peristiwa tersebut, Rasulullah selalu memberikan penghormatan kepada Abdullah bin Ummi Maktum setiap kali ia datang dan berada di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu menanyakan keadaan Abdullah dan memenuhi segala kebutuhannya. Tidaklah mengherankan hal ini karena Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang terlibat dalam peristiwa yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kecaman keras dari langit. Ketika kaum Quraisy semakin memperketat penindasan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah. Abdullah bin Ummi Maktum menjadi salah satu yang paling cepat meninggalkan tanah airnya dan berlari menyelamatkan agama. Dia bersama Mus'ab bin Umair adalah dua dari para sahabat pertama Nabi yang tiba di Madinah. Setibanya di Yasrib atau Madinah, Abdullah dan sahabatnya dengan tekun membacakan dan mengulang-ulang Al-Quran kepada penduduk setempat. Mereka berdua juga mengajarkan ilmu agama Allah kepada penduduk Madinah. Saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, ia menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah sebagai dua muazin yang akan memanggil azan setiap hari sebanyak 5 kali. Mereka diperintahkan untuk mengajak manusia melakukan amal terbaik dan mencapai keberuntungan. Terkadang Bilal yang melakukan azan sementara Ibnu Ummi Maktum yang membacakan iqomah, dan terkadang sebaliknya. Selama bulan Ramadan, keduanya memiliki tugas tambahan. Kaum muslimin Madinah akan makan sahur saat salah satu dari mereka mengumandangkan azan. Dan mereka akan berhenti makan saat yang lain mengumandangkan azan kedua. Bilal bertanggung jawab untuk memanggil azan pada malam hari untuk membangunkan orang-orang, sementara Ibnu Ummi Maktum memperhatikan waktu fajar dan selalu melakukannya tanpa kesalahan. Rasulullah SAW sangat memuliakan Ibnu Ummi Maktum. Bahkan beliau pernah menugaskannya untuk menjaga Madinah sebagai penggantinya lebih dari 10 kali, termasuk saat Nabi berangkat untuk menaklukkan kota Mekah. Setelah Perang Badar, Allah menurunkan beberapa ayat Al-Quran yang memuji para mujahidin dan mengangkat orang-orang yang berjihad di atas orang-orang yang tidak berangkat, memberikan dorongan kepada para mujahidin dan mengecam orang yang tidak ikut berperang.
Hal ini membuat Abdullah bin Ummi Maktum merasa sedih karena dia tidak bisa mendapatkan pujian tersebut. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika aku mampu berjihad, pasti aku akan melakukannya." Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah menurunkan ayat tentang orang-orang seperti dirinya yang terhalang untuk berjihad karena kekurangan fisiknya. Dia berdoa dengan sangat khusyuk, "Ya Allah, turunkanlah ayat karena ketidakmampuanku. Ya Allah, turunkanlah ayat karena ketidakmampuanku." Allah dengan cepat mengabulkan doa Abdullah bin Ummi Maktum dengan menurunkan ayat-ayat yang memperhatikan keadaannya. Zaid bin Thabit yang menjadi penulis wahyu bagi Rasulullah SAW menceritakan, "Saat itu aku berada bersama Rasulullah SAW dan tiba-tiba beliau SAW kehilangan kesadaran. Pahanya diletakkan di atas pahaku dan aku merasakan berat yang luar biasa. Kemudian beliau SAW sadar sebentar dan berkata, 'Tuliskan ya Zaid.' Saya pun menuliskan. Tidak sama orang mukmin yang duduk tidak berangkat dengan orang yang berjuang di jalan Allah." Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum berdiri dan bertanya, "Bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjihad?" Tapi sebelum dia selesai berbicara, Rasulullah SAW kembali kehilangan kesadaran dan pahanya kembali diletakkan di atas pahaku dengan berat yang sama seperti sebelumnya. Setelah beliau SAW sadar, beliau meminta saya untuk membacakan apa yang telah saya tulis. Saya membacakan, "Tidak sama orang mukmin yang duduk," dan beliau menyuruh saya menambahkan, "selain orang yang memiliki uzur." Dengan demikian, turunlah pengecualian yang diharapkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Meskipun Allah telah memberikan pengampunan kepada Abdullah dan orang-orang yang sepertinya dalam berjihad, dia tidak puas untuk berdiam diri dengan orang-orang yang tidak berangkat. Sebaliknya, dia bertekad untuk berjuang di jalan Allah. Ini menunjukkan bahwa jiwa yang besar tidak akan pernah puas kecuali dengan tugas-tugas besar. Sejak saat itu, Abdullah bertekad untuk tidak pernah melewatkan perang. Dia menentukan tugasnya sendiri di medan perang dengan berkata, "Tempatkanlah aku di antara dua barisan dan berikan kepadaku panji, sehingga aku dapat membawanya dan menjaganya untuk kalian, karena aku buta dan tidak mampu berlari." Pada tahun 14 Hijriah, Umar memiliki tekad untuk menyerang Persia dengan sebuah peperangan yang akan menghancurkan mereka, menjatuhkan kerajaan Persia, dan membuka jalan bagi tentara muslimin. Dia mengirim surat kepada para pembantunya dengan panggilan tegas, "Jika ada orang yang memiliki senjata, kuda, pertolongan, atau pendapat, maka pilihlah mereka dan bawalah mereka menghadapku, segera." Kaum muslimin dengan cepat merespon panggilan Umar Al-Faruq dan mereka datang ke Madinah hingga penjuruannya penuh sesak. Salah satu di antara mereka adalah seorang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Umar radhiyallahu anhu menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pemimpin pasukan besar ini. Sebelum mereka berangkat, Umar memberikan wasiat kepada pasukan muslimin dan melepas mereka. Ketika pasukan ini tiba di Al-Qadisiyah, Abdullah bin Ummi Maktum mengenakan baju besi dan perlengkapan perang lainnya. Meskipun buta, dia bersedia membawa panji kaum muslimin dan berjanji untuk menjaganya hingga mati. Kedua pasukan bertemu dan berperang dengan sengit selama 3 hari. Pertempuran berlangsung sangat hebat dengan kedua belah pihak saling menyerang secara dahsyat. Tak pernah sebelumnya umat Islam menghadapi tantangan seberat ini. Namun pada hari ketiga, kaum muslimin meraih kemenangan gemilang. Bangsa yang begitu besar itu tunduk di hadapan mereka dan panji tauhid berkibar di tanah berhala. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Ratusan mujahid gugur sebagai syuhada dan di antara mereka adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia ditemukan tewas dengan berlumuran darah, namun masih memegang erat panji pasukan muslimin.